Kalau kita dengarkan bahkan seorang rabai Jewish Yahudi pun mengatakan ini adalah tindakan kriminal, tidak adil apa yang dilakukan, okupasi yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu adalah ketidakadilan. Ini yang ya. The Zionists do not represent the Jewish people. Oke, artinya persis yang seperti yang saya bilang. Orang Yahudi sendiri merasa juga tidak sepakat. Mereka ingin damai. Zionis, ya. Yahudi pingin Zionis pergi. Islam, Kristen, Yahudi pingin Zionis pergi. Oke, Bung Ade, Anda memiliki komentar tentang ini, tentang apa yang disebutkan tadi bahwa semuanya adalah bahkan orang Yahudi pun sebenarnya tidak menyetujui tindakan Zionis terhadap Palestina. Iya, tentu saja tidak bisa dianggap tunggal Yahudi ya. Yahudi anti Israel juga banyak kan. Tapi sama saja dengan banyak Palestina anti Hamas. Itu juga harus diingat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa serangan ini adalah serangan ke Israel yang terakhir ini, 7 Oktober tadi ya. Itu dilakukan oleh Palestina. Itu dilakukan oleh Hamas. Hamas adalah kelompok radikal di Palestina. Misalnya kalau kita tanya ke Fatah, Fatah itu ada yang di pantai tepi barat. Yang di tepi barat bilang mereka nggak setuju sama sekali dengan serangan tersebut. Kenapa? Karena kan begini, saya ingin kita bicara disempitkan ke apa yang terjadi sekarang. Kalau kita kembali ke masa lalu, agak panjang tuh ceritanya. Perdebatan tentang bagaimana Israel berdiri dan seterusnya. Nah, sekarang kita sempitkan ke sekarang. Saya itu nggak habis pikir bagaimana mungkin Hamas merasa cukup percaya diri untuk menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober. Ya, dia menembakkan 5.000 rudal, roket, kemudian menyerang dengan paraglider, menyerang ke wilayah yang terus terang bukan ke basis-basis militer saja. Kita lihat ada videonya penembakan terhadap para festival musik yang adalah civilians ditembak, dan bahkan ada sebuah video yang saya nggak tahu seberapa benar ini tentang seorang perempuan yang ada tentara pengamanan Israel juga di sana. Tapi kalau kita lihat video yang beredar tidak ada yang menembak langsung ke penonton konser. Saya juga menyaksikan video itu. Nah, ini kan pemberitaan, kita bisa berbantah-bantahan ya, karena kita sama-sama mengandalkan apa yang diberitakan oleh sumber Anda, dan yang saya baca adalah yang saya lihat di videonya adalah sumber yang bisa aja ada bilang sebagai oh itu kata Barat. Tapi poin saya adalah siapa yang mau membantah, dan kita harus bersedih bahwa ada 1.300 orang Israel tewas. Dan sebagian besar itu adalah civilians, sipil. Tapi itu juga yang terjadi yang sama Bang Ade. Ada ribuan warga Palestina yang tewas, dan itu juga warga perempuan dan anak-anak. 1.200 Palestina. Nah ini terjadi kenapa? 2.200 Palestina, ya, awalnya 232 lawan 700. Oke. Kita nggak bicara data ya? Bukan itu total Bang Ade sampai sekarang. Kalau tanggal 7 cuma 200, sementara Israel orang Palestina 700. Ya. Anggaplah itu benar. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada serangan, itu yang saya bilang. Saya nggak mengerti Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Anda nggak yakin dengan kekuatan Hamas? Artinya ada yang membackup di balik itu? Bukan. Atau apa? Anda itu Hamas itu sangat lemah dibandingkan dengan Israel. Kalau saya jadi orang Palestina, saya tahu nih kalau saya serang Israel, Israel akan membalas dan terbukti dibalas. Ya, jadi pembalasan apa? Pembiaran terlebih dahulu agar bisa membalas lebih besar. Anda begitu? Kok memotong saya? Gimana? Saya bilang tidak ada pembiaran. Hamas menyerang Israel. Ya, kan Anda bilang Anda nggak yakin Hamas bisa punya kekuatan seperti itu. Lalu poinnya adalah? Poinnya adalah ya pasti dihabisi lah. Apa yang terjadi sekarang ini harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Hamas. Bahwa kalau saya melakukan serangan terhadap Israel, Israel akan membalas, dan Israel itu akan didukung oleh Amerika Serikat, oleh Inggris dan seterusnya. Siapa yang membackup Hamas? Iran, Hizbullah. Apa bandingannya? Saya bersedih sekali bahwa setiap hari kita akan menyaksikan pembunuhan terus-menerus, penderitaan. Apakah artinya masyarakat Palestina dan Hamas tidak punya hak untuk melakukan serangan balik setelah puluhan tahun Israel melakukan hal yang sama? Saya bicara realistis. Betul. Ya. Kalau saya mau bilang begini sebentar, Babe. Saya kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih kuat, saya pukul dia pasti mukul saya balik jauh lebih berat. Dan saya mungkin akan mati. Makanya saya tidak akan memilih untuk memukul dia, untuk bisa mengalahkan dia. Itu yang harus dicari jalannya. Nah inilah yang dikatakan gini, Anda harus sadar, ada Fatah.
Fatah inilah yang mengatakan kita nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara berperang melawan Israel. Karena ini dua kekuatan yang sama sekali tidak sebanding. Iya. Nah, ini yang saya pertanyakan. Diplomasi pun kan nggak bisa juga berhasil begitu kan yang dilakukan. Jawab 1 menit supaya Bang Ade nggak bingung lagi. Ya. Bang Ade mau tahu kenapa Hamas menyerang? Kenapa? Karena dia mengharapkan orang-orang yang masih punya hati nurani di seluruh dunia membantunya. Dan ternyata belum selesai sampai di situ. Tidak ada yang Justru bantu. Presiden Jokowi yang pertama kali mengatakan simpati dan hentikan serangan itu. Betul. Dan Presiden Jokowi pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2016 mengatakan mendukung untuk mengusahakan memboikot seluruh produk-produk Israel. Ya. Jadi mesti kita hargai, hormati bahwa organisasi yang bernama Hamas berani mempertaruhkan nyawa supaya apa? Supaya dunia mengakui dan siapa yang merestui jadi Palestina. korban serangan dia? Masyarakat sipil, perempuan-perempuan, anak kecil, Ya, itu di ibu, Palestina. orang-orang Ya. sipil. Oke, Itu artinya- menjadi korban dari serangan ini. Bang Ade, artinya dengan kekerasan tidak akan jadi apa-apa, akan banyak korban, tapi dengan diplomasi juga tidak ada hasilnya juga, Bang Mardhani. Saya mau Sebentar, masuk begini. Hidup itu tidak melulu rasionalitas, tapi ada harapan dan ada kepercayaan. 1 Maret 1949 kita punya serangan umum ke Jogja. 6 jam Jogja bisa kita kuasai. Habis itu kita ada invasi agresi 1, agresi 2. Buat teman-teman kita di Gaza, dan ingat kalau Anggi lihat bukan cuma Hamas loh di situ. Ada yang Far East juga dukung juga. Karena di yang pakai tudung merah itu bukan Hamas. Jadi itu bukan Hamas, itu kelompok kiri bahkan. Jadi yang nyerang ini bukan cuma Hamas. Hamas kelompok kanan nyerang. Karena apa? Faktanya begini. Ini saya mengangkat ini. Siapa sih yang teroris sebenarnya teman-teman? Nih ya. Ini faktanya. Dari 2008 sampai 2023, 6.400 warga Palestina yang meninggal, cuma 300 warga Israel yang meninggal. Yang luka dari Palestina 1.500-an, 154.000. Yang Israel 6.000. Nah, nanti ini di Kompas, tegas Kompas mengatakan begini. Mbak Monik mungkin harus datang ke Gaza. Gaza itu neraka dunia. The biggest prisons on the earth. 2,2 juta orang. Hidup di Dan 410 bukannya mereka nggak kilometer, bisa menghasilkan air, tidak bisa menghasilkan listrik, tapi Israel memutuskan tidak boleh ada air, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada makanan yang masuk ke dalam Gaza kecuali dikontrol oleh Israel. Mbak Monik lihat, Menteri Pertahanan Israel sendiri yang mengatakan mereka itu animals gitu loh. Orang Gaza itu dianggap binatang oleh Menteri Pertahanan Israel. Itu karena salah itu ya, Pak? betul. Nah, makanya Mbak Monik bedakan antara Yahudi dengan Israel itu berbeda penuh gitu. Tadi Boleh Bang saya Ade, bicara? orang Yahudi, tunggu dulu. Nah, sekarang kata kuncinya adalah yang dilakukan oleh warga Palestina, baik yang di Gaza maupun di Fatah, itu sudah hampir habis harapan tentang two-state solution. Resolusi PBB 1974, dua negara, dua-duanya hidup kalau bisa berdampingan. Tetapi Abraham Accord, 4 negara Arab udah gabung. Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan. Saudi dalam beberapa hal udah tinggal selangkah lagi. So kami ini bagaimana? Dan karena itu 7 Oktober 2023 jangan dikira itu serangan teroris, itu bagian dari orang-orang terjajah yang ingin menyatakan hak merdeka kami harus ada, hak merdeka kami harus wujud, karena itu ini yang bisa kami lakukan. Semut saja, semut diinjak oleh gajah sekalipun mati pasti nomor akan 2, melawan, gigit ya. dulu gitu loh. Dan karena itu yang harus dilakukan sekarang, hentikan kekerasan. Kekerasan tidak ada baiknya, baik kedua belah pihak. Tetapi yang kedua, kemerdekaan Palestina jawabannya. Tanpa merdeka Palestina, kekerasan akan terus berjalan. Begitu. Boleh saya bicara? itu. Tadi Bang Ade bilang perang tidak akan menjadi solusi, diplomasi juga tidak akan. Tapi Mbak Monik bilang diplomasi menghasilkan. Iya. Tapi nanti kita jawab ya.
Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi.